Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Fitri Nur Hidayah dengan NIM D10111911034 dari jurusan Teknik Sipil Angkatan 2019 di Universitas Tanjung Pura. Di video kali ini saya akan memaparkan sekalian menjelaskan hasil ringkasan saya dari webinar yang telah saya tonton yang bertemakan manajemen proyek konstruksi antara teori dan praktik. Oh iya teman-teman, kita yang nantinya akan menjadi seorang engineer memiliki suatu tantangan yang pasti harus kita hadapi. Nah, apa itu tantangannya? Ya, seorang engineer harus dapat mewujudkan tantangan dari suatu gambar menjadi sebuah bentuk yang sesungguhnya, yaitu melalui proses proyek konstruksi. Dalam proyek konstruksi terdapat 5 pokok penting di dalamnya, yaitu pertama terdapat man atau tenaga kerja, seperti tukang dan staf-staf yang terdapat dalam proyek konstruksi. Kedua ada materials atau bahan-bahan seperti agregat, semen, beton, kolom, dan sebagainya. Ketiga ada mekanis atau peralatan, yaitu peralatan yang akan digunakan dalam mengerjakan sebuah proyek. Selanjutnya ada metode atau cara. Kemudian ada money, uang atau dana, yang merupakan pokok utama dalam melaksanakan sebuah proyek. Karena jika tidak ada dana, kegiatan tidak akan dapat berlangsung. Selain itu teman-teman, di dalam proyek konstruksi juga memiliki batasan, yaitu ada biayanya yang terbatas, kedua mutunya yang sudah ditentukan, serta waktu pelaksanaan yang dibatasi. Nah, walaupun dalam pelaksanaan proyek konstruksi ini memiliki keterbatasan, tetapi kita yang nantinya akan menjadi seorang engineer tidak boleh menyerah teman-teman. Harus punya ide dan semangat dalam memecahkan masalah, yaitu dengan solusi. Maka dari itu diperlukannya manajemen proyek konstruksi di dalamnya. Manajemen proyek konstruksi memiliki 4 prinsip yang perlu kita ketahui agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama planning atau perencanaan, merupakan suatu proses hal-hal yang ingin dicapai di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang perlu diperhatikan dalam perencanaan ialah biaya, agar sesuai dengan anggaran yang tersedia. Lalu mutu agar diperoleh bangunan yang fit for use, serta waktu agar mendapatkan jadwal secara rinci sehingga tidak ada pekerjaan yang tertinggal, serta proyek selesai dalam kurun waktu yang diinginkan, atau tidak terjadi keterlambatan dalam penyelesaian. Selanjutnya ada pelaksanaan, merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara terencana, teratur, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, teman-teman, dalam pelaksanaan terkadang ada saja yang tidak bisa diduga di awal, maka perlu adanya pengendalian. Nah, pengendalian merupakan sebagai fungsi manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan dalam organisasi dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Fungsinya juga memastikan sumber-sumber daya organisasi telah digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasinya, dengan cara membandingkan kinerja aktual organisasi dengan standar yang ditentukan, menentukan penyimpangan dan upaya untuk mengambil tindakan korektif agar membantu siklus manajemen kembali ke perencanaan. Nah, jika planningnya yang dikoreksi, maka perlu adanya replanning atau reschedule. Maka dari itu terdapat 4 langkah yang perlu dilakukan dalam pengendalian atau controlling. Langkah pertama, menetapkan standar kinerja. Langkah kedua, mengukur kinerja aktual yang sudah dikerjakan. Langkah ketiga, membandingkan kinerja aktual dan standar kinerja. Yang terakhir, yaitu langkah keempat, mengambil tindakan koreksi. Nah, yang terakhir, prinsip terakhir yaitu organizing atau pengorganisasian adalah proses mengidentifikasi, mengkelompokkan, mengorganisir, dan membangun model hubungan kerja orang untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, maka dari itu penting untuk mempersiapkan struktur organisasi sehingga setiap orang tahu tugas atau tanggung jawab, hak dan wewenang masing-masing dengan tepat.
pihak-pihak yang terdapat dalam pelaksanaan proyek konstruksi yaitu ada pemilik atau owner proyek, yaitu seorang atau instansi yang memiliki proyek atau pekerjaan dan memberikan kepada pihak lain yang mampu melaksanakan sesuai dengan perjanjian kontrak kerja untuk merealisasikan proyek dan mempunyai kewajiban menyediakan dana untuk membiayai proyek. Selanjutnya ada konsultan. Konsultan adalah badan usaha atau perorangan yang diminta owner untuk mengawasi pelaksanaan proyek sehingga dapat berjalan dengan lancar. Terakhir ada kontraktor. Kontraktor adalah pihak perorangan atau badan hukum yang dikontrak atau disewa untuk melaksanakan proyek sesuai dengan perjanjian kontrak yang sudah disepakati bersama dengan owner. Setelah kita mengetahui batasan-batasan yang terdapat dalam proyek konstruksi, kita juga mengetahui 4 prinsip yang harus kita ketahui dalam manajemen proyek konstruksi dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Kita juga harus mengetahui tahapan proyek konstruksi. Nah, tahapan dalam proyek konstruksi dimulai dari konsultan perencana, menyusun RAB, membuat gambar DED, RKS, dan menyusun HPS atau harga perkiraan sendiri yang didasarkan pada wilayah yang akan dibangun. Lalu kedua, setelah kontraktor mendapat RAB dan HPS, selanjutnya kontraktor melakukan penawaran yang turunnya berkisar 5% hingga 14%. Yang ketiga, setelah kontraktor memenangkan tender, maka akan dilaksanakan Project Construction Meeting untuk menentukan SPK atau Surat Perjanjian Kerja dan SPMK, Surat Perintah Mulai Kerja. Selanjutnya yang keempat, kontraktor wajib memulai proyek sesuai tanggal yang tercantum di SPMK setelah ditandatangani. Biasanya proyek dimulai di bulan Maret dan April, selesainya di bulan Desember, karena seperti proyek pemerintah, proyek harus diselesaikan selambat-lambatnya tanggal 25 Desember. Kelima, dalam pelaksanaannya, kontraktor harus membuat time schedule berdasarkan MC0 atau perjanjian antara kontraktor dan pemilik yang diawasi oleh konsultan pengawas. Yang keenam adalah konsultan pengawas memberikan report tiap minggunya sebagai acuan proyek terlambat atau tidaknya. Setelah time schedule selesai, kontraktor dan konsultan pengawas melakukan ETZ menggunakan total station, theodolet, dan sebagainya yang harus dilakukan di hari pertama proyek dilaksanakan. Nah, selanjutnya proyek akan berjalan sesuai dengan kontrak konstruksi yang sudah disepakati bersama, yaitu di dalamnya terdapat batasan waktu. Waktu yang disepakati bersama untuk menyelesaikan seluruh item pekerjaan hingga proyek selesai. Kedua, ada batasan biaya. Besarnya biaya yang disepakati antara kontraktor dengan pemilik proyek. Lalu batasan mutu, yaitu syarat-syarat mutu yang harus dipenuhi oleh kontraktor untuk setiap item pekerjaan. Dan terakhir, jenis kontrak dan aturan administrasi. Jenis kontrak yang disepakati seperti lump sum, unit place, dan lain-lain. Sanksi keterlambatan, proses pembayaran, dan lain-lain. Dalam pengelolaan proyek konstruksi terdapat input, yaitu berupa kontrak konstruksi, subkontrak yang diajukan, supplier yang diajukan, jadwal pelaksanaan, metode kerja, data spesifikasi material yang diajukan, dan juga data tenaga kerja. Lalu ada proses, yaitu direncanakan, diorganisasi, dijalankan, dan dikendalikan sampai dengan proyek konstruksi selesai. Yang terakhir ada output, yaitu produk atau fasilitas yang tepat memenuhi kriteria batasan. Semua itu harus dikelola dengan baik, maka perlu adanya aspek pada waktu pelaksanaan konstruksi. Nah, yang pertama adalah aspek waktu pada pelaksanaan konstruksi. Terdapat 4 hal dalam aspek waktu, yaitu batas waktu pelaksanaan proyek, kapan dimulainya waktu pelaksanaan proyek yang terhitung setelah keluarnya surat perintah mulai kerja atau SPMK, jangka waktu setiap item pekerjaan, dan terakhir potensi perubahan batas akhir waktu pelaksanaan proyek.
Nah, itu tergantung pada kemampuan kontraktor dalam mengkreat proyek. Salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu disebabkan kesalahan dalam menentukan estimasi biaya. Waktu proyek tertuang dalam penjadwalan proyek, yaitu meliputi penjadwalan material, tenaga kerja, peralatan, dan dana atau kas. Penjadwalan yang tepat dapat menghindari dari keterlambatan penyelesaian proyek, yaitu dengan membuat time schedule atau kurva S yang baik dan tepat. Selanjutnya, pengendalian waktu pelaksanaan proyek. Pertama, ukur dan buat laporan kemajuan pekerjaan. Lalu, hasil pengukuran kemajuan pekerjaan dibandingkan dengan rencana kemajuan pekerjaan yang telah dibuat. Selanjutnya, lakukan langkah perbaikan jika terjadi ketidaksesuaian dengan rencana atau terjadi keterlambatan. Lalu, apabila tidak dapat mengejar target-target yang ditetapkan setelah melakukan upaya perbaikan, maka dapat dilakukan dengan cara reschedule. Apabila upaya-upaya sebelumnya belum bisa mengatasi masalah dan apabila batas akhir penyelesaian proyek sudah semakin dekat, maka kita dapat melakukan langkah persingkat waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu dengan menambah tenaga kerja dan shift kerja yang memiliki produktivitas yang tinggi, menambah jam kerja dan hari kerja, mempergunakan peralatan yang lebih produktif, dan juga menambah ketersediaan bahan dan pergunakan bahan yang instalasinya cepat. Misal, dinding yang kita gunakan batu bata, kita ganti dengan batu bata ringan. Tetapi, dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, konsekuensinya biaya yang akan kita korbankan. Tapi dengan harapan target biaya masih bisa ditolerir oleh kontraktor. Setelah aspek waktu, yang kedua yaitu aspek mutu. Di dalam aspek mutu terdapat pedoman mutu. Dalam pedoman mutu proyek konstruksi dibedakan menjadi 3 aspek. Yang pertama, gambar kerja, kedua, spesifikasi teknis material, dan ketiga, rencana kerja dan syarat-syarat. Kemudian, pengendalian mutu. Nah, di dalam pengendalian mutu ini dapat kita lakukan dengan mengendalikan sampel material yang akan dipakai untuk disetujui pemilik proyek dan uji sampel. Contohnya uji beton dan uji besi. Lalu ajukan rencana pekerjaan yang akan dilakukan. Lakukan pengawas secara langsung, tidak hanya dari kontraktor, dari konsultan juga pemilik proyek. Kemudian membuat laporan untuk menganalisa apakah standar mutu bisa terpenuhi atau tidak dan bisa menjadi kontrol. Dan yang terakhir, harus melakukan meeting dan evaluasi secara berkala antara kontraktor, owner atau pemilik proyek, dan juga konsultan pengawas. Aspek ketiga yang merupakan aspek terakhir yaitu aspek biaya. Dalam pembiayaan proyek konstruksi, kontraktor akan mengoptimalkan keuntungan yang didapat. Nah, yang harus diperhatikan dalam pembiayaan proyek konstruksi yaitu berkaitan dengan besarnya dana yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek konstruksi, lalu menjadi tanggung jawab bagi pemilik proyek dan juga kontraktor, dan ketidakmampuan pembiayaan bagi pemilik dan kontraktor dapat mengakibatkan tidak selesainya proyek. Lalu, dalam aspek biaya juga terdapat skema pembayaran. Nah, skema pembayaran terbagi menjadi 4, yaitu pembayaran dengan uang muka, pembayaran bulanan atau monthly payment, pembayaran termin, dan juga pembayaran sekali di akhir. Selanjutnya ada pengendalian penerimaan dana. Di dalam pengendalian penerimaan dana, uang muka semaksimal mungkin, diupayakan tidak ada retensi, material onsite dapat dihitung, frekuensi pembayaran prestasi, pekerjaan sebanyak mungkin, serta pekerjaan yang dilakukan di awal harganya relatif tinggi. Nah, jika disetujui, maka kontraktor akan lebih diuntungkan dalam pelaksanaan proyek. Selanjutnya, ada pula pengendalian dan tahap pelaksanaan. Nah, persiapkan dengan baik seluruh prosedur penagihan.
tugaskan staf khusus untuk proses penagihan hingga cair. Jalin komunikasi yang lancar dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan proses penagihan. Lalu kenali dengan baik jadwal pihak yang berkaitan dengan penagihan agar tidak terjadi penundaan pencairan. Yang terakhir ada pengendalian biaya dalam rangka pengendalian likuiditas. Nah, di dalam pengendalian ini, stok material di lokasi sekecil mungkin, tapi tetap menjamin kelancaran pekerjaan. Batasi seminimal mungkin pembayaran yang tidak berkaitan langsung dengan kemajuan prestasi pekerjaan. Lalu hindari pekerjaan yang tidak atau belum tertuang dalam kontrak. Terakhir, mengutamakan kegiatan yang secara langsung menambah prestasi pekerjaan. Nah, teman-teman, dari penjelasan saya tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa apabila aspek biaya, mutu, dan waktu yang menjadi batasan pada proyek konstruksi dimanage dengan baik, maka dapat memberikan hasil yang sesuai yang diharapkan oleh masing-masing pihak yang terkait dengan proyek konstruksi tersebut. Sekian video saya kali ini. Terima kasih telah menonton.